SHMLI, SHMHLI, yang kami hormati pula teman-teman peserta Fintech Online di 5 Etik di Puskesmas yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa meskipun di dunia maya untuk kegiatan BEM dan BMPK yang sekarang namanya menjadi Badan Mutu Konsultan untuk edisi yang ke-8 kalau tidak salah ya. Pada materi atau pada bulan September ini kami coba menyuguhkan topik tentang dilema etik gitu ya. Latar belakang diantaranya kenapa kami mengambil topik ini, salah satu topik baru di instrumen akreditasi FKTP terutama yang puskesmas yang 9 bab gitu ya, di mana topik dilema ini masuk di 1.2.5 gitu ya, karena tantangan puskesmas itu banyak sekali, di antaranya adalah di era digitalisasi yang semakin maju, kemudian juga keterbukaan sosial media yang semakin maju, juga keluhan keluhan pelanggan yang juga bisa lewat kanal manapun gitu, dan juga kemajuan teknologi dari teknologi kedokteran sendiri, sehingga hal-hal yang sekiranya menjadi dilema seperti itu, dilema etik dalam pelayanan, baik itu pelayanan UKP maupun pelayanan UKM. Nah, oleh karenanya nanti kita akan mengenal lebih dekat apa itu dilema etik, dan kami mencoba untuk menyuguhkan dari ahlinya gitu ya, yaitu beliau dari Kepala Bagian Hukum Organisasi Hukum di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Banu Hermawan. Nanti beliau yang akan menyampaikan agar kita teman-teman di FKTP mengenai apa itu dilema etik gitu ya. Karena kalau Pak Banu ini sudah mengurusi terkait persoalan hukum atau sengketa-sengketa hukum medis yang ada di Sakit Sarjito gitu ya. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu Pak Banu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Banu. Selamat siang, Mbak. Ya, baik. Eh, Bisa mendengar? Sehat-sehat ya Pak. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum materi kita mulai akan saya sampaikan dulu nggih kurikulum vitae beliau. Beliau bernama lengkap Bapak Banu Hermawan SH MHLI. Beliau melanjutkan sekolah di S2 Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum UGM, S1 Hukum UAD. Beliau adalah koordinator hukum, organisasi, dan humas RSUP Dr. Sarsito, pengajar di MMR UGM dan FKKMK UGM, kemudian tim pengajar bioetik, kemudian Komisi Etik Penelitian di RSUP Dr. Sarjito, Ketua Tim Advokasi Transplantasi Organ DIY, gitu ya. Ini kita jadi ingat film-film tentang penjualan organ tubuh gitu ya. Kemudian juga co-founder aplikasi telemedicine Lekas Sehat atau Cepat Sehat, kemudian pembina Asosiasi Mediator Persada Nusantara, pengurus Pusat Perhimpunan Hukum Perumahsakitan Indonesia, pengurus Pusat Majelis Upaya Kesehatan Islam, pengurus Pusat Dalam KPRS, mediator spesialis sengketa medis, dan juga penasehat CV Miliarta Amanah. Ya, kurang lebih begitu profil beliau. Kami memang sengaja untuk menghadirkan beliau agar teman-teman di sini kita lebih apa itu namanya dekat gitu ya, eh, mengenal lebih dalam terkait sengketa medis. Baik, kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman yang sudah hadir, karena saya yakin yang sudah hadir ini sebagian besar sudah terakreditasi paripurna gitu ya. Jadi kami juga mengucapkan selamat atas raihannya terakreditasi paripurna. Kami juga sangat-sangat teman-teman meskipun sudah pada banyak yang paripurna, namun tetap menghadiri kegiatan BIMTEK online ini, karena merasa belum tentu yang dikerjakan itu sudah tepat semua gitu ya. Tapi memang kita harus selalu belajar dan belajar gitu ya. Nanti kita ulik lebih dalam apakah yang selama ini ditafsirkan oleh teman-teman itu memang sudah sesuai dengan koridornya seperti itu. Baik, untuk topik pertama itu tentang dilema etik dalam pelayanan di FKTP. Langsung saja kepada yang terhormat Bapak Banu Hermawan SHMHLI, layar monitor kami persilahkan.
Baik Bapak Ibu, ya nanti matur nuwun Mbak Naya, selamat bertemu dengan Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia ini ya tadi ya. Saya Ya, dengar. J, Pak. Nah, J, salam kenal. Jadi eh, memperkenalkan diri dulu, saya Bani Nurmawan. Kemudian saat ini saya di RSP Dr. Sarjito di ketua tim kerja namanya. Jadi ketua Oh, tim kerja hukum dan humas Rumah Sakit Dr. Sarjito. Namun itu yang formal yang saya lakukan, tapi informalnya banyak. Jadi saya termasuk di bioetik, saya ngajar di MMR, dan S2 keperawatan UGM juga sebagai pengajar. Itu sedikit tentang saya tadi sudah disampaikan di kurikulum vitae saya. Selanjutnya kita akan banyak nanti masuk ke diskusi dan apa namanya saya paparkan sebentar ini kok materi saya sudah bisa dilihat Bapak. ya. Sudah, Pak. Tinggal di kan, ya, baik. Oke ya, Bapak Ibu semua. Jadi kita akan berbincang mengenai dilema etik di puskesmas. Mungkin bagi puskesmas ini sesuatu hal yang baru. Tetapi di dilema etik di pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit itu sudah eh, cukup lama kita cukup lama ini menjadi pembahasan-pembahasan yang sangat panas begitu ya. Karena dilema etik itu sesuatu yang kita harus memilih antara benar dan benar gitu. Tapi kalau kita berbicara dilema hukum itu benar dan salah. Tapi ketika kita berbicara dilema etik, kita akan berbicara benar dan benar. Ini menjadikan sesuatu yang sulit. Bahkan ketika kita memilih suatu kebenaran, maka belum tentu ya itu memuaskan orang lain gitu. Atau ketika kita memilih sebuah kebenaran, belum tentu itu menjadi rasa adil bagi yang lain. Nah ini yang menjadi menariknya ketika kita berbicara dilema itu. Karena ini kemarin disampaikan sesuatu hal yang ini tidak hanya untuk kepentingan akreditasi, tetapi pemahaman dasar atau basic, maka saya ingin mencoba mengurai dulu dari mana etika-etika di dalam pelayanan kesehatan itu kita kupas bersama dulu. Gitu. Yeah. Nah ini kalau kita melihat kan seperti ini ya, di puskesmas itu banyak sekali kita mendengar berita-berita yang kurang enak gitu ya, terutama penolakan zaman ambulan ya, selesai dimediasi itu menjadikan sebuah persoalan-persoalan ini bukan kadang bukan persoalan hukum, tetapi bagaimana perasaan kepatutan ya secara etika itu masih bisa ditolerir atau tidak. Nah, ini nanti kita akan melihat lebih dalam sejauh mana sih sebuah kondisi bahwa kita bisa mengatakan bahwa apa yang kita putuskan, apa yang kita eh, apa jadikan kebijakan itu adalah sudah benar begitu. Ada pula puskesmas tolak angkut jenazah. Di Tangerang jelaskan 2 ambulan gawat darurat. Ini termasuk tidak dipahaminya masyarakat mengenai sebuah pelayanan-pelayanan kesehatan. Terkadang perlu di pelayanan kesehatan, terkadang tidak tersampaikan komunikasi itu kepada masyarakat dengan baik. Misalnya, kalau di dalam pelayanan kesehatan, antara ambulans jenazah, misalnya, dengan ambulan yang sifatnya untuk pasien, ya, dan non infeksius itu kita sudah bedakan. Sama halnya seperti nanti ketika berbicara kamar tempat tidur atau apa. Itu juga ketika rawat inap di dalam itu sudah ada pembicaraan tersendiri. Bahkan ketika Anda masuk ke ruang gawat darurat, sudah ada pembahasan ya. Nah, ini tidak disadari oleh masyarakat gitu ya. Kadang disitulah memunculkan sebuah sengketa-sengketa atau konflik-konflik yang terjadi. Nah ini itu yang mendasari bahwa itu ya, kita coba ya dasar etik.
Kita melihat fundamental dulu. Kenapa sih orang bekerja di layanan kesehatan? Dia harus memiliki sebuah fundament etik. Fundament etik yang ada itu dari dalam dirinya. Tidak bisa fundament etik itu hanya dalam waktu sekejap atau dalam waktu seminggu dua. Tidak bisa. Fundament etik di dalam pelayanan kesehatan itu harus dibangun terus-terusan dan selalu terus-terusan. Di situ yang namanya pembinaan etik. Ini masuk ke ranah akreditasi bagaimana membuat sebuah buat and punishment dari pembinaan sebuah pembinaan etik. Itu akan kita sekarang kita tentang pemahaman pelayanan. Seseorang itu harus memiliki jiwa. Seseorang yang masuk ke ranah dunia kerja, dia harus memiliki sifat dasar atau keinginan dasar atau hati nurani yang dasar, memiliki sifat altruisme. Altruisme itu nanti saya sedikit ceritakan mengenai Hippokrates. Altruisme mengorbankan diri untuk orang lain, tetapi pengorbanan diri sifat atau sesuatu yang wujudnya itu semuanya diberikan untuk orang lain. Altruisme adalah mengorbankan kepentingan dirinya sebaik mungkin supaya orang lain itu mendapatkan pelayanan optimal dari kita. Itu altruisme. Tidak pernah seorang altruisme melihat ada unsur apakah saya dibayar, apakah saya mendapatkan honor, apakah saya dipuji. Tidak. Altruisme fokusnya adalah pada orang yang dilayani ini mendapatkan pelayanan terbaik, ya, terbaik ya. Itu. Dia harus mendapatkan sesuatu yang optimal dari result yang kita miliki. Dia harus mendapatkan pelayanan yang bagus dari apa yang suatu result, suatu kemampuan, keahlian yang kita miliki untuk sepenuhnya bagi orang yang kita layani. Itu altruisme yang mendasar ya. Nah, ini fungsi daripada posisi altruisme itu adalah sebuah ketulusan. Gitu. Jadi ketulusan artinya adalah pengorbanan yang dia lakukan itu bersifat ada ketulusan. Dia nggak ingin dipuji dan lain sebagainya. Kan gitu ya. Gitu. Nah, tidak butuh balasan. Itu altruisme. Altruisme selain mengorbankan diri, dia tidak butuh nanti ini saya dibalas, dipuji atau tidak. Dia nggak membutuhkan. Kebalikan dari altruisme adalah non-people pleasure. Nanti Anda yang akan bisa membandingkan itu. Atau Anda yang menakar semua ini. Saya ini masuk yang altruisme atau masuk yang non-people pleasure. Begitu. Kondisinya seperti apa? Seperti ini. Dia melayani hanya untuk menyenangkan orang lain. Bukan melayani demi kebaikan orang lain. Jadi yang penting orang asal bapak senang, asal pasiennya senang tapi nggak sembuh, asal nanti pelayannya dianggap cepat, misalnya. Itu enggak. Itu non-people pleaser. Sifat fundamental pertama adalah altruisme-nya. Ya, dia tidak bisa hanya ingin orang lain. Targetnya adalah pengakuan dan penghormatan saja. Targetnya adalah inner direction, seolah keluar tapi orientasinya adalah ke dalam. Tapi kalau altruisme tadi, semua fungsi keluar. Bagaimana kita memberikan sebuah ketulusan, bagaimana kita memberikan sebuah kebenaran kepada orang lain yang dari result yang kita miliki. Gitu. Tapi ketika kita berbicara masalah non-people pleaser, maka dia seolah-olah memberikan pelayanan, tapi prinsipnya adalah dia ingin dihargai secara kedamaian. Itu namanya pencitraan. Itu yang akan menjadikan dasar pertama itu di situ. Kalau sifatnya hanya pencitraan, ketika harapan dia sendiri seorang pelayan kesehatan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, muncullah namanya marah, muncullah yang namanya kecewa dan lain sebagainya.
Betul ya, nanti. Coba nanti kita diskusikan tentang. Nah, kode etik. Sekarang berbicara kode etik adalah suatu sistem norma atau nilai serta aturan profesional ya yang secara tertulis karena sifatnya adalah sebuah kode, maka ini sifatnya adalah tertulis. Itu dalam kita secara tertulis dengan tegas menyatakan hal baik dan benar serta tidak benar dan tidak baik di profesional. Karena apa? Karena kode etik itu hanya berlaku di profesional. Baik itu kode etik kedokteran maupun itu sebuah kode etik profesi lain, pengacara ataukah etik perawat dan sebagainya. Itu adalah suatu pedoman secara profesional. Ya. Ini juga disebut juga pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan profesi. Jadi kalau dia bukan seorang profesi, dia nggak akan memiliki kode etik. Wartawan, profesi, dia memiliki kode etik jurnalis. Gitu. Pengacara, dia punya kode etik pengacara. Semua yang bersifat profesi, itulah dia memiliki sebuah kode etik. Nah, sekarang kita bicara lagi. Nah, ya, fundamental ini sejarah. Saya bicara sejarah. Ya, ini ada Hammurabi, ya, kemudian ada Hipes, ya, ada Nurambeton itu setelah perang dunia kedua dan HAM. Oke, kita berbicara mengenai kode Hammurabi. Melindungi pasien. Dia itu 7 tahun sebelum Masehi. Ya, sebetulnya sebelum Hammurabi ada namanya kode yang ditetapkan oleh penganut Hindu dan pengobatan Cina, ya, itu prinsipnya di sana pasien adalah orang yang utama diberikan keselamatan. Jadi keselamatan pasien itu tidak sekarang, sejak dulu dilakukan. Kemudian kode Hammurabi ini juga di seorang pasien bahwa siapapun tabib yang membutakan mata manusia atau membutakan mata seorang pasien yang disembuhkan maka harus dibuta. Salah satunya Hammurabi. Kemudian kalau kita lihat berkembang dari Hammurabi berkembang kembali ya Hippocrates. Kenapa Hippocrates itu bisa disebut sebagai bapak kedokteran? Kan begitu ya. Ini yang mengangkat sebuah kondisi bahwa sejak sebelum Masehi, ya, sejak sebelum Masehi itu Hippocrates sudah memiliki suatu pemahaman yang berbeda. Di mana Hippocrates ini membalikkan suatu budaya masyarakat. Mungkin ya itu sama zamannya sekarang itu ya belum lama inilah belum lama di masa-masa ini. Kita melihat ada pengakuan misalnya orang harus dikorbankan. Gitu. Kita sering juga mendengar cerita rakyat di kita ya orang putri harus dikorbankan untuk supaya tetap menjadi raja dan sebagainya. Sama di zaman Hippocrates itu juga memangkas sebuah ketahayulan-tahayulan. Ketika ini berbicara masalah dewa dan lain sebagainya bahwa penyakit itu suatu kutukan itu dipatahkan oleh Hippocrates. Hippocrates berpikir bahwa ketika kita mau menyembuhkan seseorang maka kita harus tahu penyebabnya. Itulah Hippocrates. Ketika kita berbicara apakah kita mau sembuh ataukah tidak, ini sakitnya ini kutukan atau tidak, ya, itu harus tahu penyebabnya dulu. Apa yang melatar belakangi sakit ini muncul? Itu Hippocrates. Gitu. Sehingga ketika sebuah cerita waktu zaman Hippocrates di Athena itu ada suatu penyakit yang apa istilahnya
menyerang kota Athena, banyak orang sakit dan lain sebagainya, oleh Hippocrates diteliti. Kenapa banyak orang sakit? Kenapa banyak orang begitu? Kemudian di dalam penelitiannya, penyebabnya itu apa? Kok bisa seperti ini? Penyakit bisa menyebar kemana-mana. Hippocrates melihat bahwa ada beberapa orang yang tidak sakit. Ketika di lingkungannya sakit adalah ada orang yang tidak sakit. Siapa? Seorang pandai besi. Begitu. Dia membakar, membuat senjata dan lain sebagainya. Ketika dia dibakar dan lain sebagainya, dia di lingkungan yang panas, ternyata dia tidak sakit. Dia kebal terhadap sakit. Gitu. Nah, kesimpulan dari Hippocrates apa? Saat itu Athena semuanya ketika pasien ini maka jasad harus dibakar. Baju-bajunya yang tertinggal harus ikut dibakar semua. Dari sana proses itu dapat melakukan apa namanya? Terputuslah virus yang ada di Athena. Sehingga semua banyak pasien yang sembuh, banyak orang yang tidak tertular sakit. Itu awal dari sebuah Hippocrates, dia menemukan sebuah metode-metode pengobatan. Saat ini kita sudah mengenal apa itu pandemi, apa itu wabah, apa itu bahasa-bahasa yang dari Yunani yang masih kita pakai untuk di dunia kedokteran. Ya, ini menyarankan Hippocrates itu kepentingan saya masih dan kepercayaan dokter yang memahami penyakit pasien. Kenapa ketika berbicara paternalistik dan kepercayaan bahwa dokter itulah yang melakukan suatu upaya ya dengan cara apa? Dengan cara melakukan penelitian terhadap pasiennya supaya mendapatkan kesembuhan. Kemudian bergerak kembali dalam Hippocrates itu ya bahwa sistem paternalistik bahwa pasien harus memahami atau pasien harus terbuka terhadap dokter. Dan di sana Hippocrates memang mencanangkan yang utama adalah keselamatan dari pasien. Itu. Jadi antara Hammurabi kemudian Hippocrates sama sudah mendeklarasikan bagaimana keselamatan kepentingan pasien itu terlindungi. Gitu. Kemudian masuk ke ranah setelah sebelum Masehi, pengembangan pengobat terjaga oleh etika-etika Hippocrates, muncullah yang namanya Perang Dunia. Nuremberg Code. Ini basisnya adalah penelitian. Di mana objek penelitiannya itu adalah manusia. Ya, objek penelitiannya adalah manusia. Ketika berbicara objek penelitiannya adalah manusia, maka waktu itu Nazi ya melakukan sebuah penelitian trial ya terhadap tawanan perang. Misalnya orang bagaimana seseorang itu dimasukkan ke dalam air 0 derajat, apakah dia akan mampu bertahan seberapa lama. Kemudian orang disuntikkan suatu virus tertentu, dia akan bertahan beberapa lama. Antibodinya seberapa lama. Itulah Nuremberg karena penelitian yang dilakukan oleh Nazi itu tanpa sebuah persetujuan dari objek penelitiannya. Di dalam Nuremberg Code inilah yang mendasari munculnya informed consent. Jadi di masa sebelum tahun 45 ya, itu di ada 40 sampai 45 itulah muncul yang disebut dengan konsep informed consent. Mana orang tidak akan ketika dia tidak dijelaskan dengan benar, maka dia tidak akan memberikan persetujuan atas tindakan yang dilakukan pada dirinya. Ini. Informed consent muncul karena adanya pelanggaran kemanusiaan oleh Nazi. Gitu. Ketika berbicara hal tersebut, ya, Nazi itu melakukan penelitian-penelitian dengan manusia sesungguhnya. Sehingga hasilnya gimana? Hasilnya sangat valid sebetulnya. Hasilnya bisa bermanfaat bagi banyak manusia karena langsung diuji cobakan kepada manusia. Namun karena ini suatu pelanggaran terhadap
rasa kemanusiaan, pelanggaran terhadap kemanusiaan, maka seluruh penelitian yang dilakukan oleh Nazi itu di bumi hapuskan. Dia tidak teruskan dan dia tidak diakui sebagai sebuah bentuk penelitian. Ya, itu. Kemudian bergeserlah saat ini adalah konsep HAM atau kesejahteraan. The right to self-determination. Dalam konsep HAM, inilah adanya kesejahteraan. Tidak ada lagi konsep paternalistik, dokter lebih tinggi daripada pasien, dokter lebih daripada pasien, dokter lebih paham daripada pasien, kesehatan daripada pasien. Tidak ada. Konsepnya adalah HAM. Ya, manusia itu akan mendapat dua hak dasar. Yang pertama, dalam pelajaran. Ya. Pertama adalah masalah hak asasi untuk informasi secara terang. Kemudian yang kedua adalah hak untuk mendapatkan persetujuan atau menyetujui tindakan medis dunia. Inilah konsep ya, dua hak yang harus oleh setiap manusia. Nah, nanti kita akan Pak Bandin, Pak, apa agak dekat bisa sebenarnya sudah dekat dengan tapi agak kurang jelas. Saya mau. Oke, suaranya nggak jelas ya? Nggih, ingin niku Pak, apa itu namanya agak Sekarang? kurang terdengar sudah teman kadang agak hilang dikit gitu. Oh, hilang timbul ya. Oke, kalau sekarang dengar, Mbak. Nggih, agak dekat awan Pak. Aduh. Jadi inilah konsep kesejahteraan, ya, Ibu semua. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini siklusnya. Ya. Disumpah Hippocrates, kemudian deklarasi Jenewa, kemudian International of Medical Ethics, kemudian muncul di tahun 60 itu lafal Sumpah Dokter, kemudian muncul kita itu di Kode Etik Kedokteran 83. Padahal Hippocrates sudah sebelum Masehi, ya. Kemudian muncul konvensi internasional Ikatan Dokter Sedunia, ya, ya, muncul, kemudian baru HAM, kesejahteraan. Oke, kita lihat lagi tataran norma. Norma itu ada etik, moral, dan hukum. Tetapi saat ini sudah ada pemisah namanya adalah disiplin profesi. Nah ini tataran norma yang muncul. Ada etika, moral, hukum, kemudian ada konsep yang namanya disiplin profesi. Ini yang harus kita ketahui. Ketika kita berbicara etika, itu suatu hal yang tinggi daripada hukum. Ketika seorang tenaga kesehatan memegang etika dengan teguh, maka akan terjaga moralitasnya. Etika itu adalah prinsip dasar, prinsip individu. Moral itu ketika etika itu diterapkan dalam kehidupannya, ya, kemudian muncullah yang namanya hukum. Hukum itu sesuatu yang kalau dilanggar memang ada sebuah namun saat ini kita sudah melihatnya beda. Manusia melihatnya saat ini ya, hukum itu tinggi. Kalau saya orang hukum beda, melihat konsep ini adalah etika dulu. Kalau etika dia pegang dengan baik, maka moralitasnya baik. Gitu. Ketika berbicara moralitasnya baik, maka itu moralitas seorang nakes atau dokter. Dia terletak pada apa? Pada posisi bagaimana dia menjalankan standar prosedur operasional itu dengan baik. Bagaimana dia menerapkan etika moral itu dengan baik. Disitulah disebut dengan ketika sudah ada SOP dengan SPO, kemudian sudah ada standar pelayanan, disitulah disebut dengan disiplin profesi. Gimana disiplinnya dia dalam kapasitasnya menjalankan profesi ini. Itu. Jadi sebelum ranah hukum ada disiplin profesi. Makanya di Undang-Undang Kesehatan sekarang ini Majelis Disiplin Profesi sangat dikuatkan peranannya. Polisi tidak bisa langsung menangkap orang
ya, seorang tenaga kesehatan atau dokter atau apa yang melakukan pelayanan ketika belum melihat betul apakah dia melakukan sebuah pelanggaran standar prosedur operasional. Inilah tataran norma yang paling tinggi itu akan ada di sana. Nah, ini sekarang bicara dilema etik. Dilema etik itu bisa disebut juga dengan paradok etik atau dilema moral. Ya, kenapa ini bukan dilema ini menjadi dilema moral? Karena menjadi salah satu eh, indikator pelanggaran moralitas itu terjadi atau tidak, gitu kan? Sehingga berbicara dilema itu berbicara benar dan benar, memilih di antara keduanya, benar dan benar. Ini situasi di mana setiap pilihan yang tersedia itu benar, enggak? Nanti silakan ditanyakan ya. Jadi yang dipilih itu enggak ada pilihan salah. Kalau pilihannya salah, maka yang terjadi itu adalah dilema hukum, benar dan salah. Ketika berbicara dilema etik, ya, ini dilema etik ini adalah benar versus benar. Ya, terjadi ketika seseorang harus memilih antara di mana kedua pilihan secara moral itu benar, bertentangan satu dengan yang lain. Anda akan menjadi bijak ketika bisa memilih benar dan sebenarnya. Makanya yang pernah sidang di pengadilan coba dengan ini saya menyatakan akan memberikan kesaksian yang benar daripada apa yang sebenarnya. Karena ini sesuatu hal yang bisa pecah, begitu kan? Cara benar dari sesuatu yang benar. Gitu. Pilihannya adalah benar yang tetapi yang benar dan benar ini selalu bertentangan. Ya, jadi bukan benar dan salah ya. Ini kebajikan ya yang menyadari apa? Cinta, kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, ya, tanggung harga itu sesuatu nilai-nilai yang diajarkan dalam konsep itu. Gitu. Kita lanjut. Oke, paradigma etik. Kita sering sekali kita memilih sesuatu hal yang ini benar. Pilihan yang kedua adalah cuma bagaimana kita menimbang bahwa oh saya harus memilih A, oh saya harus memilih B, gitu kan? Bukan itu, inilah dilema etik. Kemudian paradigma yang muncul di dalam paradigma dilema etik. Yang pertama adalah ketika kita bersikap atau di posisi sebagai individu, tapi kita harus melawan masyarakat. Individual versus community. Contoh yang paling gampang. Satu orang dia kita HIV saat ini ya. Satu orang individu. Kita tahu bahwa dia adalah penyandang HIV. Maka dalam kapasitas itu kita memahami atau menerangkan kepada masyarakat HIV tidak tentu bisa menular gampang. Tapi masyarakat sudah menjustifikasi bahwa hasil dari HIV menakutkan, tidak boleh dan lain sebagainya. Kita dalam kapasitas sebagai tenaga kesehatan yang berdiri di antara keduanya, antara masyarakat dan individu, ini menjadi sebuah dilema. Apakah pasien ini yang kita lindungi ataukah masyarakat? Gitu kan? Kadang begitu. Kemudian ini kalau personal, ya kita bicara lagi paradigma itu rasa keadilan melawan begitu. Yang terjadi seperti apa? COVID kemarin, ya. Misalnya ada seseorang yang itu memang kita tahu, oh ini kasihan, ada dia kena COVID bersama ibunya. Harus dia dilakukan apa namanya isolasi. Kita orang yang melihat secara rasa keadilan, ya,
orang itu harus diisolasi. Tapi satu sisi kasihan begitu. Apakah ini mau dilepas? Gitu kan? Tidak diisolasi karena kasihan saya, nggak usah diisolasi aja. Tapi yang tidak melawan keadilan masyarakat yang akan tertular itu. Nah ini, ya. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang sifatnya menular, ya, ketika kita melakukan isolasi terhadap yang menular, ya, dan itu dijustifikasi. Yang paling sering itu kemarin COVID itu ya, sangat terasa sekali. Ini adalah rasa keadilan masyarakat, dia harus diisolasi ataukah rasa kasihan kita? Mesake itu, kasihan kalau dia diisolasi sendirian, di luar sendirian, bahkan orang tua kita ya diisolasi sendirian, rasa kasihan. Apakah kita lepaskan ataukah rasa keadilan bagi masyarakat semuanya? Dia bisa menularkan kemana-mana, gitu ya. Kemudian paradigma yang lain adalah kebenaran lawan kesetiaan. Ini jadi paradigma dilema itu kita serta sulit sekali. Yang benar itu ya harusnya seperti ini, tetapi karena dia ini presiden kita nggak bisa ngomongin tentang itu. Gitu. Misalnya pula, yang benar itu ya orang ini menderita hepatitis, harusnya dia adalah perawatan dulu. Itu kebenaran ya. Tapi karena kita kesetiaan, misalnya ini suami istri begitu, ya kita setia nggak bisa dong. Orang yang dekat dengan saya atau anak kita misalnya ya, anak seseorang begitu, harus dilepas sendirian dia kita karena rasa kesetiaan kita, bukan kita melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap itu. Dua-duanya benar, tapi tidak bisa diterapkan bersama. Jadi jangka pendek lawan jangka panjang. Kadang kita berbicara jangka pendeknya itu ini harus dilakukan suatu tindakan A. Tetapi kita berbicara apakah ini jangka panjangnya ini akan menentukan. Misalnya saja seseorang yang eh, patah kakinya atau kakinya hancur dan harus diamputasi. Begitu. Oh, mau minta jangan kaki saya jangan diamputasi. Ini cuma etik. Ya, apakah ini bisa mau dipertahankan? Padahal kalau dipertahankan, ya itu dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Sehingga inilah jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa, harus diukur betul dengan kondisi etik yang ada. Bahkan misalnya kita membuka pelayanan baru, begitu di dalam masyarakat akan diterima atau tidak oleh masyarakat. Ini akan bisa diterima atau menjadi konflik atau tidak, gitu ya. Coba kita lanjutkan dulu supaya lebih jelas. Nah nih, prinsip moralnya ya, dasarnya dulu supaya kita bisa memahami. Nanti ini sebuah itu apa? Ukurannya apa? Itu ada di sini. Pertama, etika profesi dan kewajiban profesi. Pada prinsipnya ada prinsip moral tadi, prinsip moral. Ya, ketika kita sudah prinsip moral, maka di dalam etika eh, biomedik, ya, etika bioetik, kita mengenal apa yang disebut dengan autonomi, beneficent, non-maleficent, dan justice. Tapi itu tidak cukup, harus muncul yang namanya veracity, fidelity, privasi, confidential. Itu kurang cukup. Ditambah lagi dengan yang disebut dengan trust. Saling percaya. Itu dulu. Oke, kita urai satu-satu. Nah, ini kita berbicara masalah prinsip bioetiknya. Gitu. Ketika kita berbicara prinsip bioetik, maka otonomi dulu. Ketika Anda mau memutuskan sesuatu, maka yang dilihat adalah unsur pertama adalah otonomi. Muncul karena adanya hak asasi manusia. Hak untuk hidup dan hak menentukan nasibnya sendiri.
Catatannya adalah hak untuk hidup, hak menentukan nasibnya sendiri. Nggak bisa kita mengamputasi hak untuk hidup, hak menentukan nasibnya sendiri. Sekalipun orang tersebut adalah seorang tahanan, ya, seorang napi, terpidana, kita tetap memberikan hak hidup untuk yang bersangkutan dan hak menentukan nasibnya sendiri. Apakah dia ini nanti dalam kapasitasnya itu eh, dilindungi ataukah dia sesuai dengan hak yang dia miliki, hak menentukan saya mau hidup atau saya mau mati. Itu urusan dari hak otonomi ini, ya. Ini dan ini di Indonesia sudah dilindungi dengan Undang-Undang Dasar 45. Hak otonomi adalah hak pribadi yang melekat pada diri pasien atau pada diri yang kita layani. Kemudian beneficent, ya. Prinsip moral ini mengutamakan sesuatu untuk kebaikan pasien. Ketika kita mau melakukan tindakan medis ini boleh dilakukan atau tidak. Antara satu sisi adalah amputasi, satu sisi tidak diamputasi, tapi dilakukan perawatan secara moderat. Ini beneficientnya. Maka kita harus berpikir bahwa ini harus dilakukan suatu keputusan yang mengambil kebijakan bagi pasien. Di samping kita harus melakukan proses terhadap hak otonomi pasien. Otonominya adalah dia harus bisa menentukan nasibnya dia itu mau seperti apa, menyetujui nasibnya dia itu mau seperti apa. Sehingga putusan kebaikan pasien itu, ya, putusan untuk ini demi kebaikan pasien, kembalikan ke otonominya. Kita hanya selaku tenaga kesehatan hanya menyatakan ini baiknya seperti ini, Anda mau bisa atau tidak. Ini harus dioperasi karena ada andel atau harus karena ada usus ini di perut pasien. Otonominya itu menolak ataukah dia mengingkari, oh saya mau dioperasi. Efisiensinya itu bukan pasien penuh. Ini seorang dokter dan perawat harus mengatakan langkah dan tindakan yang bisa berdampak daripada buruknya layanan yang pasien ini memperoleh. Prinsip kedua adalah beneficent. Non tidak melakukan tindakan buruk kondisi pasien. Ya, kalau itu satu yang nanti, oh saya lakukan tindakan, tapi buruknya adalah nanti pasien ini cedera atau makin buruk kondisinya, tidak dilakukan. Non maleficent itu adalah suatu pilihan yang apabila dilakukan pasien kondisinya lebih siap, walaupun itu kadang seorang tenaga kesehatan berbicara masalah ini ya laku demi kebaikan pasien. Tapi berapa kita bisa mengukur, ya, bisa tindakan itu perbuatan yang akan memburuk kondisi pasien. Lebih baik itu ditinggalkan. Gitu. Seperti itu, ya. Dokter berusaha mengatakan yang paling kecil resikonya. Itu jelas. Ini dioperasi, resikonya adalah tapi Mungkin harus ini teman-teman merasa agak kurang jelas. ya, ya. Mungkin eh, gimana ya? Atau agak ke depan atau mungkin Pak ada ini enggak ya headset? Oke, oke, Oh, suaranya Pak, yang enggak Pak jelas. baru sampan pakai headset gini nih. Sudah. Oh, oke, baik. Oh, mungkin mikrofonnya Aplikasinya. gini. Baik. Baik, Dok, kita mulai lagi, Pak. Kita mulai ya. Enggak apa-apa ya. Jadi, baik, Pak. Mudah-mudahan lebih jelas. Tapi Mungkin kalau masih bisa diterima enggak ya Jadi, suaranya? cuma atau mungkin Pak Bayu memang lagi ini ya kondisinya ya agak pilek ya. Menggema Itu memang kan suaranya. mungkin sinyal Mbak. Oh, Mungkin sinyalnya mulai gitu jadi enggak. Oke, saya mati, coba saya mati kamera ya.
Oh ya, boleh Pak Banu. Oke, saya matiin kamera supaya nanti bisa biar stabil gitu ya. Ya, Masih silakan. masih nggak bagus kah? Tapi udah agak mendingan, mendingan Pak ini Pak. Teman-teman agak Ya, mendingan ya. Oke. ya, Oke, kita berbicara lagi ya, non malefisien. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang memperburuk kondisi pasien. Dokter ini harus memiliki atau memilih tindakan yang paling kecil resikonya. Nah, ini yang harus diinformasikan kepada pasien. Kadang ada alternatif tindakan, ya. Itu alternatif tindakan terkadang tidak diinfokan karena dia awalnya dia bisanya melakukan bedah, ya, dengan sayatan besar, tapi dia tidak bisa melakukan tindakan yang dengan sayatan kecil, misalnya. Kadang itu tidak bisa apa namanya kondisi seperti inilah yang bisa memperburuk kondisi pasien sehingga resiko-resiko paling kecil itulah yang harus dicegah. Gitu. Ini kondisi-kondisi non malefisien ini kadang-kadang muncul kan kondisi-kondisi kasus yang bersifat bergawat. Gitu. Oke ya, kita lanjut justice. Ini adalah rasa keadilan. Jadi justice ini prinsipnya adalah memberikan perlakuan yang adil untuk semua pasien, diberlakukan sama. Jangan ada kondisi di mana dia kalau A diperlakukan baik, kalau B perlakuannya beda. Ini harus diperlakukan yang sama antara satu pasien dengan pasien yang lain. Ya, tenaga kesehatan membedakan pasien hanya karena masalah ekonomi, agama, suku. Ya, oh naik BPJS nanti dulu, gitu kan? Tidak direspon dengan baik atau di ini, itu kan prinsip justice harus dikembangkan atau bad justice harus ditumbuhkan dari dalam diri semua bahwa orang yang hadir ke itu adalah orang yang memerlukan pertolongan Anda. Itu. Ya, ini prinsip moral yang mementingkan wireless. Ya, rasa keadilan bersikap dalam mendistribusikan sebuah sumber. Ini masalah rasa keadilan. Kemudian, ya, selain dari 4 poin bioetik tersebut, maka ada hubungan nakes dan pasien itu dilingkungi dengan etik, 4 etik lainnya. Ya, 4 etik lainnya itu adalah veracity, ya, berbicara secara jujur dan terbuka. Misalnya ada seorang yang katakanlah bahwa oh pasien ini akan sembuh, sudah stadium terminal. Apa yang kita lakukan? Apa kita diam ataukah kita menginformasikan? Ya, maka yang harus dilakukan tetap walaupun itu pahit harus diinformasikan secara benar dan jujur. Gitu. Ya. Kemudian fidelity. Ini suatu bentuk loyalitas, ya, atau proses juga siap melayani. Jadi ketika kita bicara hubungan pasien, nah, maka sifat saling melayani, eh, keinginan untuk melayani harus dikemukakan, dikembangkan di awal. Itu. Terus kemudian bicara adalah bagaimana kita bisa memberikan suatu informasi kepada pasien, memberikan suatu hal yang pasien ini tahu tentang kondisinya secara diri sendiri, secara head to head. Jangan sampai mendapat sebuah privasi dia diumbar gitu ya, itu akan berdampak pada kondisi konfidensialitinya. Dia kerahasiaan medisnya akan gitu. Inilah 4 hal yang memang harus kita dari itu ketika kita bicara dilema etik menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan. Apakah saya akan bicara jujur, ataukah saya akan mengatakan sebagian saja, ataukah saya mau melayani dengan baik, ataukah seperti apa, ya. Ini menjadikan suatu hal yang harus dijaga betul oleh seorang tenaga kesehatan
baik itu perawat, dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Ya, termasuk bagaimana kita memberikan sebuah menjaga kerahasiaan pasien supaya dia nantinya tidak berefek, dia diketahui banyak orang dan nanti jelek hasilnya, dia harus menanggung malu misalnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian rambu-rambu internalnya seperti apa? Pertama, ketika kita memutuskan sebuah dilema etik, itu putusan kita adalah jangan langgar hak-hak pasien. Hak pasien saat ini di Omnibus Law ya kesehatan itu bagaimana pasien ini memiliki hak-hak yang terkait dilindungi di dalam ya. Kemudian mengutamakan sopan santun dan menghargai harkat martabat manusia. Setiap pasien perlu harkat martabat, nggak boleh dia direndahkan. Kemudian apapun dan siapapun dia perlu sebuah privasi. Dia butuh sebuah konfidensial kerahasiaan dirinya, gitu ya. Kemudian kalau memang kita menggunakan tersebut promosi dan lain sebagainya, gunakanlah ya secara tidak berlebihan. Misalnya dia diwawancarai dan sebagainya, pakailah supaya itu tidak berlebihan. Kemudian kita tenaga kesehatan, kita tidak menjanjikan hasil apapun kondisinya. Ya, semua harus seizin dan pasien atau keluarganya. Kemudian ini saya kasih 3 poin sebagai pengukur ya, indikator begitu apakah kita melanggar etik ataukah kita harus bertanya. Ya, ini yang utama adalah berpijak pada aturan, otonomi, efisien, normalisian, justice. Kemudian cara kita mengambil sebuah keputusan etik itu and based thinking ya, misalnya ambil putusan berdasarkan hasil akhir. Konsepnya apa? Beneficient tadi misalnya hasil akhirnya akan menguntungkan pasien ataukah merugikan pasien. Resiko yang diambil kecil atau berdasarkan hasil akhir. Kemudian yang kedua, tolak ukur indikator mengukur adalah ambil putusan berperaturan. Ini kalau sudah diatur suatu tindakan, suatu tindakan, ada tidak aturan yang mengikat? Kalau ada aturan yang mengikat, apalagi sifat aturannya itu misalnya undang-undang, gitu ya, maka itu yang menjadi pertimbangan atau menimbangnya sebuah perbuatan bahwa harus sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian ya berikutnya ada putuskan berdasarkan rasa peduli. Nah, ini fungsi ini atau konsep berdasarkan rasa peduli ini pada konsep justice kalau di pilar etika secara justice ya secara justice ini dirugikan tidak. Nah itu pasien dirugikan atau tidak secara rasa keadilannya itu ketika kita berbicara mengenai putusan dilema etik rasa peduli. Contoh yang paling gampang misalnya begini. Seorang ibu sedang hamil 3 bulan katakanlah, tapi dia diindikasi terkena kanker. Setelah kondisi terkena kanker, apakah ini harus diterminasi atau tidak? Maka prinsip justice, non maleficient, beneficent, autonomi itu dipakai. Supaya apa? Dalam kapasitas menentukan ketika seorang wanita hamil misalnya ada anak bayi kemudian dia dikemo maka dia bisa merusak fisik bayi yang ada di dalam kandungan.
dia tak di kemo, maka putuskan bisa jadi kanker itu akan makin menjalar dan dia juga meninggal. Putusan itu sangat-sangat menjadi sebuah dilema etik. Mau memilih yang mana? Makanya otonomi, beneficent, non-beneficent justice itulah yang dipegang. Ya. Nah, bicara ini bagaimana dengan pelayanan di puskesmas? Ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, puskesmas, rumah sakit itu hampir sama. Semua menggunakan akreditasi. Yang sudah lolos akreditasi selamat ya. Atau yang belum terkait dengan masih terganjalnya di dilema etik, mungkin sedikit ini bisa kami beri gambaran. Ya, pernah kita melakukan GCI, ya, GCI ini Joint Commission Internasional terakreditasi rumah sakit pendidikan, gitu di GCI. Kemudian akreditasi perkembangannya akreditasi pecah menjadi 6, KARS itu menjadi 6 lembaga akreditasi. Salah satu saya ikut membidani, lahirnya LAM KPRS. Nah, di sana ada elemen penilaian sejauh mana puskesmas itu bisa menyelenggarakan etika pelayanan ya sesuai dengan yang menjadi standarnya. Maka puskesmas atau Fasyankes yang Anda pimpin itu harus melakukan yang pertama identifikasi atas dilema etik. Ya, apakah akses pelayanan Anda memisahkan antara pasien dengan lansia, dengan anak-anak, pasien dengan kebutuhan khusus, itu Anda berikan akses yang mudah tidak? Itu dilema etik. Mana asas justice-nya ketika nanti misalnya di situ juga ada orang yang sakit sedang menunggu kesakitan. Semua dalam kemampuan orang-orangnya dia nggak bisa berjalan sendiri. Itu kan misalnya. Masalah akses menjadi sesuatu hal yang rumit ketika bicara masalah dilema etik. Misalnya kita harus mengidentifikasi orang-orang tua, ya, orang-orang terlantar itu kan harus diberi akses tersendiri ya, orang-orang cacat. Gitu. Nah, kemudian di sana itu banyak orang antri pula, kok diberi loket khusus, kan gitu. Lalu ini keadilan di mana? Gitu. Kemudian artikelnya seperti apa pengobatan atau pemulangan pasien ini seperti apa? Ketika Anda sudah melakukan identifikasi, ya, maka kedua adalah susunlah dalam bentuk etik atau kode. Di sana akan dikuatkan ya dengan peran melibatkan pasien atau keluarganya dalam mengambil keputusan. Ini akan mendapatkan nilai yang tinggi ketika panjenengan semua sudah memahami bahwa pasien atau keluarganya itu pikirkan kondisi dirinya pasien. Oh, ini pasiennya perlu dirujuk, bagaimana Pak? Disuntik ini, itu. Jadi ketika kita suatu tindakan, ya, dan itu masuk ke ranah nanti sengketa etik, itu sengketa atau ada dilema, maka libatkan keluarga pasien. Ya. Yang terakhir adalah membuat tim bergerak untuk menyelesaikan dilema-dilema itu. Fokusnya dari poin 3 poin. Fokus standarnya adalah ada ya, bagaimana prosedur pelaporan dan penyelesaian bila terjadi kendala dilema. Kemudian yang kedua adalah pengetatan ya. Ini kondisi atau konsep di mana tidak ditutupi. Pelaporan ketika terjadi dilema, maka itulah yang dilaporkan.
Nanti akan ada punishment. Kemudian terdapat bukti bahwa pimpinan atau mendukung penyelesaian dilema etik. Bukti-bukti ini yang menjadi pegangan ada terjadi dilema etik, ada pelanggaran prosedur, sudah dilakukan pencatatan, dan ini buktinya suatu pelanggaran. Ya, perlu disiapkan apa nih? Oke, tadi setelah kita identifikasi, kemudian kita melakukan analisa terhadap data-data yang kita peroleh, maka muncullah berikutnya, step berikutnya adalah penyiapan. Bagaimana sebuah rangka etik itu atau bisa dimanfaatkan secara keseluruhan oleh masing-masing rumah sakit atau perusahaan. Langkah pertama adalah susun panduan etik. Nah, kalau ini Anda tidak punya, ya, Anda akan susah untuk menegakkan sebuah konsep dilema etik. Ya, susun panduan etik. Kemudian setelah menyusun panduan etik, maka kita harus melakukan perubahan budaya terhadap karyawan kita untuk berani melaporkan akan adanya dilema etik. Ya. Kemudian lanjut, ya, semua yang sudah di panduan, kemudian adanya budaya melaporkan suatu tindakan, kemudian berikutnya adalah dokumentasikan secara lengkap. Jadi harus didokumentasikan. Itu syarat untuk akreditasi itu ada dokumentasikan. Termasuk yang didokumentasikan itu apa? Sosialisasikan panduan. Ya, setelah disosialisasikan kok terjadi pelanggaran, maka berikan suatu reward and punishment. Ya, reward and punishment akan mempengaruhi lonjakan dari pelanggaran tersebut. Kemudian setelah dilakukan dokumentasi, maka berikutnya adalah sosialisasi tentang panduan etik. Ya, kemudian setelah disosialisasi ada reward and punishment tadi, dan terakhir adalah monef pelaksanaannya. Cara evaluasi, nah, jangan-jangan nanti di dalam monef itu yang bersangkutan tidak menjalankan pedoman etik itu, ternyata dia juga tidak diberi reward atau suatu punishment ketika dia tidak dijatuhi sebuah ini. Nah, ya, siklus tadi ini ada etik, disiplin, hukum, poinnya ada di sana. Ya, Bapak Ibu semua, terakhir adalah sisi hukum. Antara etik, disiplin, hukum itu ada rangka yang harus kita sikapi bersama. Saya kira itu poinnya ya terkait dengan dilema etik. Nanti kita akan coba lebih banyak pada diskusi supaya nanti apa yang diharapkan Bapak Ibu itu masuk. Begitu. Ya. Ya. Yang pertama ini maksudnya adalah ikuti suara dulu ketika kita memutuskan sebuah dilema etik. Kemudian yang kedua adalah dasari altruisme. Ya, jangan menginginkan suatu ketenaran dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pilih berdasarkan prinsip etik. Kemudian pertimbangan dampak putusanmu dan dokumentasikan semua segala prosesnya. Ya. Saya kira itu, Maya. Terima kasih.